Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yuk, minggu ini kita mulai lagi tapi tetap kita merujuk berpegang pada kisah Yudas. Di mana kisah Yudas, spirit Yudas ini banyak terdapat di tokoh Alkitab. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab. Yang kalau boleh kita ceritakan yang namanya Bileam. Nabi Tuhan yang bernubuat pertama kali untuk Yesus. Itu Nabi Bileam. Gitu. Dia ada akhirnya mati ditombak sama bangsa Israel sendiri di kisah Yosua itu akhirnya. Ya, di Yosua awal. Nah, saudaraku, kisah Yudas ini kenapa sih kok mesti ada? Kenapa Yudas dipilih Tuhan? Tuhan tahu Yudas akan menjual dirinya. Kenapa? Kok mesti dimasukkan 12 orang utama? Murid pertama, pelayanan pertama, yang dipilih juga yang pertama. Semuanya yang utama dan pertama. Karena hal ini yang paling menjebak. Setiap manusia yang masuk menggerogoti sampai kepada orang-orang utama Tuhan.
tentang masalah mamon, uang, kekayaan, termasuk tentang kekhawatiran masa depan, motivasi mengikut Tuhan, tipu muslihat, karakter lama mencuri. Semuanya ada pada Yudas. Kepura-puraan yang kita sudah pelajari 2 minggu ini. Segala sesuatu bagaimana mengikut Yesus seperti Yudas. Yudas itu terlihat, bahkan Yesus bicara, Yudas itu ya sungguh, orang miskin selalu ada padamu. Yudas bicara, minyak yang mahal ini kalau dijual bisa dibagikan orang miskin. Seakan-akan Yudas itu benar, seakan Yudas itu benar-benar, tetapi di dalam dirinya itu terdapat seperti anak muda yang kaya ini. Perikopnya ditulis anak muda yang kaya. Banyak orang ingin mengikut Yesus, tapi kekayaan enggak pernah lepas dari dirinya, melekat. Tapi kok bisa? Kan bisa dilepaskan Tuhan? Tidak, karena menginginkannya. Alkitab mencatat, barang siapa ingin kaya akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Oleh karena memburu uanglah manusia menjadi jahat. Cinta akan uang. Kekayaan otomatis itu sumbernya ya dari punya uang banyak, lalu beli, punya barang banyak, tetap memakai uang. Uang itu adalah jembatan. Uang itu adalah alat tukar dari kemampuan kita mencari Dia. Tapi kalau Yesus enggak. Uang itu yang mencari kita. Uang itu bukan alat tukar. Uang itu cuman alat bagi Tuhan. Alat bukan untuk membeli, alat untuk memberi. Salah satunya untuk membeli. Alat itu untuk menolong, membantu. Salah satunya mencukupkan. Yang namanya alat itu uang. Alat itu untuk bepergian, membeli kendaraan. Tapi tidak menukar. Jadi kalau bagi dunia, uang itu alat tukar. Maka kalau kita punya banyak uang, kita bisa menukarkan dengan banyak barang yang kita inginkan. Kalau Yesus tidak, cuman alat tok tanpa tukar. Jadi nggak bisa ditukarkan dengan apapun. Nah, yang ditukarkan sama Tuhan, itu bukan uang, nyawa. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Tetapi barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Nyawa itu menyangkut keberadaan kehidupan seseorang, bukan uang. Tapi uang bisa menjadi nyawa orang itu. Kehilangan uang kayak kehilangan segalanya, bunuh diri. Ditukarkan dengan kehidupannya, sehingga nyawanya melayang. Jadi uang menjadi alat tukar buat nyawanya. Kalau bagi Tuhan, uang itu cuma alat jembatan. Loh, kalau uang nggak ada gimana? Ya tidak pakai uang, langsung pada kebutuhan. Allahku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Dia. Surga yang memerintahkan bukan uang, burung gagak kepada Elia. Surga yang memerintahkan untuk roti diberikan kepada Elia. Surga memerintahkan untuk 5 ketur roti menjadi sisa 12 bakul. 2 ekor ikan sisa 12 bakul. Surga. Jadi kalau nggak ada jembatan uang ya kita surga yang mengutusnya. Surga yang memberinya. Jadi sebetulnya jembatan itu kecil banget. Ketika kita melompati kebutuhan akan uang, kita akan mendapatkannya. Sebagai contoh, ada seorang hamba Tuhan ingin membangun gereja, keuangan gereja tidak mumpuni atau menyewa tempat dan sebagainya. Tiba-tiba ada seseorang diberi mimpi, diberi tahu Tuhan, dikasih tahu Tuhan, dibisikin Tuhan, atau tergerak. Saya punya ruko, saya punya tanah, saya berikan kepada gereja. Saya yang sediakan semen, saya sediakan bata, saya yang bayar tukang-tukangnya, saya belikan kursi, saya belikan ini itu.
Tuhan tidak kirimkan uang, langsung kirimkan kebutuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan surga, itu tertulis di Alkitab. Sehingga Alkitab itu mengandung unsur bukan uang. Tapi aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Uang cuma termasuk salah satu di antara bagian kursi, ranjang, kasur, kulkas. Cuman menjadi salah satu bagian seperti yang lain, benda mati yang tidak bisa menghidupkan. Karena yang menghidupkan itu nyawanya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kalau kita percaya berarti kita beriman. Ya udah, sederhana itu tok, saudaraku. Jadi alangkah salahnya kalau kita menghitung uang. Kalau secara dagang jangan hitung uang, hitung aset. Nah, bank itu memberikan kredit bukan karena uang kepada perusahaan, aset perusahaan, omset perusahaan. Demikian juga dengan Allah. Kalau diumpamakan ya, Allah akan memberikan sesuai dengan jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberi upah. Mintalah aku beri, ketok pintu aku buka. Berilah maka kamu akan diberi. Tidak ada menyangkut uang atau mamon. Bahkan Tuhan memakai alat ikan untuk bayar biaya masuk bait Allah. Ya, lucu ya. Tapi itu kebenaran. Sehingga jembatan itu kecil banget. Sekali lompat kita bisa menyeberang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi uang itu cuma jembatan mainan yang dibangun oleh manusia. Tuhan tidak menciptakan uang. Nah, ini kebenaran yang paling sederhana, saudaraku. Jadi manusia memakai uang sebagai jembatan mencapai surga. Ingat kisah Babel, kisah Salomo. Punya uang banyak, punya istri banyak. Babel untuk mencapai surga, nggak bisa, malah diporak-porandakan Tuhan. Jadi kalau untuk mendapatkan Tuhan memberi persembahan besar ke gereja, itu salah. Berilah maka kamu akan diberi. Ya, takaran yang baik dipadatkan, dicurahkan dalam ribaanmu. Ukuran kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi ukurannya apa kamu memberi supaya aku diberkati? Ya kamu diberkati. Aku memberi sama gereja supaya bahagia jemaat gereja. Keluargamu dibuat bahagia. Apa yang kamu tabur itu dengan isi hatimu di dalamnya, itu yang Allah kembalikan. Jadi ada benarnya teologi yang mengatakan bahwa uang terus kembali uang itu tidak benar. Itu ada benarnya. Tapi bisa aja uang dikembalikan dengan uang, bisa. Karena ingin punya uang banyak maka memberi uang banyak ke gereja. Ya Tuhan kasih uang banyak. Supaya kerjaanku diberkati Pak. Maka aku memberkati, aku buka warung. Aku kirimkan makanan setiap hari buat pastor ya. Buat full timer di pastori ya. Ya warungmu diberkati. Karena buka warung. Supaya warungku diberkati. Apa yang diingini hatimu aku beri. Apabila engkau tinggal di dalam jalan-jalanku. Mintalah aku beri, ketok pintu aku buka. Lalu apabila engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu, percaya kamu sudah terima. Pak, saya pegang firman, saya memberi kepada Tuhan, saya aktif ibadah, saya itu melayani, saya itu diminta pastor apa, saya juga mau nyupirin pastor sebagainya. Ya kamu akan diberkati dengan apa yang maumu, ukuran kamu pakai soalnya gitu. Namun berkat itu sangat berbahaya. Nah ini ada komanya saudaraku. Semua orang tidak ingin miskin, semua orang ingin kaya. Tapi kalau anak Tuhan yang benar ingin hidup diberkati, itu benar. Tetapi bagaimana mendapatkannya dan bagaimana memakainya, ada dua jalan. Mendapatkannya Tuhan beri dengan cara Tuhan. Saya bicara bukan cara dunia ya. Ada yang cara dunia kaya, pintar, rajin, kaya dia. Tapi resiko tanggung sendiri. Kalau memakai cara Tuhan, Tuhan jaga. Nah kita tidak bicara Tuhan jaganya, kita bicara bagaimana Tuhan memberi. Nah ketika kita mendapatkannya dengan cara Tuhan, kita mendapatkannya kembali.
kita menabur dengan cara Tuhan, kita mendapatkan hasil taburan kita. 30, 60, 100 kali ganda. Iya. Apa yang diingini hatimu aku beri. Iya. Kan pakai jalan Tuhan. Kan tinggal di dalam Tuhan. Kan kita pegang firman. Kita percaya, pasti kita terima. Gitu. Tetapi setelah menerima, apa yang kita lakukan? Nah, inilah ketidaksempurnaan ketika kita memegang firman. Karena pasti jadi. Tapi kalau kita memegang kehendak Tuhan, nggak ada tapinya. Contoh, tidak semua orang menjadi Salomo, tidak semua orang menjadi Musa, tidak semua orang itu pelayanan di kota besar, tidak semua orang pelayanan di pedalaman, tidak semua orang itu diberikan kepercayaan melayani mega church, tidak semua orang dipakai khotbah di mega church, tidak semua orang menjadi gembala mega church. Kan berarti gerejanya cuma dikit. Tetapi tidak semua orang juga melayani di gereja, di desa, kecamatan, di kabupaten, di pedalaman. Tidak semua menjadi gembala, tidak semua menjadi penginjil, tidak semua melakukan mujizat. Kalau semua di pedalaman, di kota nggak ada yang dimenangkan. Kalau tidak ada mega church, orang-orang kaya nggak bisa dimenangkan. Duitnya juga nggak bisa dipakai Tuhan. Sederhana aja ya saudaraku ya. Seperti itu. Sehingga segala sesuatunya dimanapun hatimu berada, itu hartamu berada. Nah, gimana Pak caranya? Ya letakkan hatimu pada Tuhan, pada kehendak Tuhan. Bukan pada pemberianmu. Memberi diri untuk melayani, ya udah Tuhan jadikan apa aja boleh. Memberkati gereja, Tuhan akan berkati aku dengan apapun boleh. Ada yang melayani Tuhan hidupnya sederhana, tapi anaknya berhasil. Ya. Lah itu Yusuf bapak jasmani, maksudnya bapak yang di bumi ya, bukan jasmani daging ya. Yesus. Lah itu bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah itu gitu. Hidup sederhana tapi anaknya dipakai Tuhan. Rahimnya dipakai. Bahkan pelacur pun dipakai menjadi silsilah Yesus. Semua itu ada di dalam kekayaan, di dalam kehendak Tuhan. Jadi Tuhan ini ingin meletakkan benih-benih ilahi pada setiap orang dimanapun ada manusia. Ada yang di Rusia, ada yang di Indonesia, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, ada yang di desa, ada di pedalaman, ada di kota besar, ada yang melayani di hotel, ada yang melayani dari rumah ke rumah, ada yang melayani di rumah ibadah, ada yang melayani di KKR. Tuhan kerjakan semua. Nah, kalau kita milih, ya kita cuma dapat apa yang kita bisa pikirkan. Otak segede bakpao itu enggak bisa nyanda kebesaran pikiran Kristus. Karena ditulis di Alkitab, tidak terselami dalamnya. Tidak bisa dimengerti dari awal sampai akhir pekerjaan Allah kepada setiap anak manusia. Lah itu janji Tuhan kan, jadi enggak mungkin. Jadi gimana nih Pak kita? Lah gini aja, cari tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu dan jalani aja. Cari tahu apa yang harus kamu lakukan, ya lakukan aja. Seterusnya, ya gimana Tuhan? Jadi kalau memberkati, terus diberkati. Lalu ya tanya kehendak Tuhan, berkat ini untuk apa? Melayani Tuhan dipakai Tuhan, khotbah bagus, atau mengembala bagus, menginjil penuh mujizat. Tanya Tuhan. Saya menginjil di mana? Saya mengembala di mana? Berkat ini apa yang harus dilakukan? Apa yang Tuhan inginkan? Berkati orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda tua, atau berkati gereja yang mau berkembang, kitab Hagai. Namun ada dasarnya, ada bagian Tuhan, yaitu persepuluhan. Kalau saya percaya dan menganut persepuluhan, saudaraku. Ya, nah persepuluhan itu untuk apa? Untuk menghidupi hamba-hamba Tuhan, di mana kamu dihidupi oleh hamba-hamba Tuhan itu.
Jadi kalau kamu hidup dari sebuah pelayanan, kamu tidak memberikan persembahan persepuluhanmu kepada pelayanan itu, kamu berikan ke tempat lain, itu menurut saya salah. Contoh, setelah beberapa saat, anak-anak saya bertumbuh di gerejanya masing-masing. Itu ya. Nah, pada titik anak saya menikah, saya bilang, berikan kepada gereja di mana kamu bergereja. Apalagi gereja itu yang memberkati pernikahanmu. Gitu. Saya bukan ayah yang lebay ya. Mentang-mentang ayahnya pendeta harus memberkati anak, enggak. Saya beri kebebasan anak memilih. Jadi dia ikut yang namanya pengarahan-pengarahan gereja di mana dia berjemaat. Konseling sebagainya. Saya enggak tanya sama sekali. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan gerejanya gereja baik kok. Semua gereja itu kan baik. Lalu anak saya bungsu, lalu melayani di sebuah gereja. Setelah sekian lama dia betah, saya juga ngomong, sekarang masukkan persembahan persepuluhanmu ke gerejamu, jangan ke papi lagi. Karena kamu dihidupi dari gereja itu, kamu melayani gereja itu, ya kamu harus berikan. Supaya ada makanan di rumahku. Kan hukum persepuluhan di sana. Jadi buat kehidupan hamba Tuhan itu. Kalau hamba Tuhan itu makannya udah banyak, ya biarin aja. Kan masih ada anak, masa depan anak, masa tua pendetanya, pensiunnya. Untuk dia ongkos pergi dan sebagainya. Kita nggak bisa kontrol kehidupan seseorang dari uang kita. Salah. Ada sebuah kisah yang unik, lucu dan bagi saya itu agak nggak pas ya, tragis ya saudaraku. Pada suatu kali ketika pelayanan ini mendapat kesulitan untuk pelayanan pemberitaan Injil, di mana saya mengajar, karena warga setempat itu tidak mendapatkan tempat, saudara, kan tempat yang lama diminta yang punya kembali, pemilik rumah itu meminta kembali. Lalu kami tertati-tati, tiba-tiba ada seorang pengusaha yang memberikan sebuah rumah kosong untuk dipakai buat pelayanan, buat ibadah atau pengajaran, saudaraku. Oh, ruangan cukup, ya udah, kami pasang AC, kami modal AC sendiri, semua supaya nyaman jemaatnya ya kan panas gitu. Nah, setelah itu orang ini hadir. Nah, dia juga meminjamkan tempat itu karena dia hadir di ibadah, dia tertarik dengan ibadah ini gitu saudaraku ya. Setelah itu dia ngomong begini, setelah berjalan tempat itu sudah akan kami pakai, dia ngomong gini, aku mau memberi persembahan loh ke pelayanan ini. Oh ya, puji Tuhan Pak gitu. Tetapi tolong dong beri saya laporan pembukuan keuangan untuk pelayanan ini. Saya bilang ya enggak bisa. Lah belum memberi uang aja udah memeriksa. Lah nanti kan dikontrol. Pelayanan itu adalah haknya imam. Setiap pemasukan daripada pelayanan itu dikontrol oleh imam. Kisah Musa, Harun yang kontrol. Kan dia yang menjadi kepala bait suci, kemah suci. Golongannya Harun para imam, enggak pengusaha. Gitu. Lah, terus pelayanan Paulus, adakah bendaharanya? Disebutkan pelayanan Petrus, Yohanes, Yakobus untuk pengelolaan keuangannya ditunjuk siapa? Kalau Yesus ada, Yudas. Nah, Yudas itu kan full time. Semua meninggalkan pekerjaan karena dijadikan penjala manusia. Waktu Yesus ngomong sama Petrus, mereka nggak bekerja kok. Jadi harus full timer, hamba-hamba Tuhan yang mengelola menurut saya. Ada gereja yang tidak, ya nggak apa-apa. Nah kan bukan hak saya, kan itu bukan gereja saya, itu kan gereja Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kenapa saya yang kepo. Tetapi kami menganut ini, bahwa persembahan dikelola oleh kami, para full timer. Lalu, ya nggak ada lalu. Kalau konteks penginjilan gimana? Ya punya penginjil. Seorang pemberita Injil hidup dari berita Injilnya. Seorang gembala hidup dari susu dombanya. Nah kalau terus dikaitkan dengan aturan-aturan yang lain, ya nggak apa-apa. Gitu. Ada yang pakai aturan lain begini makanya harus begini, ya nggak apa-apa. Kita jangan perdebatkan lagi. Saya enjoy hidup dengan pelayanan ini, dihidupi, jelas-jelas nyata Tuhan bekerja.
Teman-teman pun yang melayani dengan cara teman-teman, jelas nyata Tuhan bekerja, enjoy, ya, sukacita, ya sudah. Kan ada juga firman tentang perceraian. Pada awalnya tidaklah demikian, tapi oleh karena ketegaran hatimu, kekerasan hatimu, Musa mengeluarkan surat cerai. Artinya, waktu Musa keluarkan surat cerai, Allah diem kok. Disetujui. Tetapi bukan perintah Allah. Maka Yesus itu menceritakan kisah surat cerainya bangsa Yahudi, orang Israel. Yesus menerangkannya, pada awalnya tidaklah demikian. Tapi oleh karena ketegaran hatimu, kekerasan hatimu, maka Musa, enggak ditulis Allah, mengeluarkan surat cerai. Sehingga perceraian menjadi polemik nih. Kalau ini gimana Pak? Ini gimana? Saya belajar dari seseorang hamba Tuhan senior yang menjadi ketua daripada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Beliau menceritakan seluruh data firman Tuhan. Lalu beliau menutup dengan kalau di dalam penggembalaan itu banyak kisah yang unik, yang susah diselesaikan. Sehingga diambilnya namanya wisdom. Contoh, kalau istri dipukuli bengkak terus matanya, terus suruh tinggal di rumah, nggak boleh keluar dari rumah, terus anak hampir dibunuh, terus nggak menuntut cerai, pendeta akan digugat. Loh, Bapak bisa ngomong gitu, Bapak enggak merasakan saya. Setiap malam saya itu dipukulin, ditendangi, anak saya itu hampir mati terus Pak. Setiap malam. Ya ibu menyingkir, iya. Dan ini sudah bertahun-tahun Pak. Setiap saya kembali tetap terjadi, sudah berkali-kali. Saya sudah enggak bisa, enggak mampu, anak saya sudah enggak mau. Ya kita berpisah Pak. Karena suami saya ternyata punya perempuan lain. Suami saya sudah menikah dengan cara yang lain dan sebagainya. Jadi perempuan ini ya nggak bisa. Dikerjain kenapa? Supaya nggak bisa kawin orang lain, tidak mau dicerai. Pihak suaminya. Nah lalu saya gimana ngidupi anak-anak saya Pak? Nah ini ada yang bersedia dan sebagainya. Nah itu ibu harus menanggungkan ini. Nah saya enggak mau. Terjadi pertengkaran, lalu kita tetap pegang itu, ya enggak bisa. Nah kebijaksanaan yang diambil pelayanan ini ditetapkan bahwa kalau bercerai itu silakan aja, bukan hak kami dengan alasan masing-masing. Tetapi untuk memberkati pernikahan kedua oleh karena perceraian hidup, bukan oleh karena mati dipanggil pulang Tuhan, kami tidak bersedia memberkatinya. Kami tidak akan mengeluarkan surat akta pemberkatan nikah untuk diajukan ke pemerintah menjadi surat nikah, kan gitu saudaraku ya. Jadi kami tidak mau, kami ambil wisdom. Nah itu penting saudaraku, sehingga tidak ada namanya alasan-alasan, senggolan-senggolan tidak penting. Nah ini yang kami beri. Kami membangun jembatan kecil. Ada yang memiliki alasan, oh silahkan menikah lagi nanti kami berkati. Silahkan gitu. Ada gitu. Beberapa golongan gereja dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, jembatannya beda. Nah nanti yang menentukan benar atau tidaknya kan Tuhan Yesus sendiri. Di pengadilan tata putih. Karena nubuatan kan tidak sempurna. Setiap orang tidak sempurna. Menjadi sempurna ketika bertemu dengan yang sempurna. Paulus tulis. Paulus mengcover setiap nubuatan yang saat itu terjadi khususnya di Korintus. Paulus memberikan kebijaksanaannya akhirnya menjadi pemikiran Kristus itu. Karena tercatat di Alkitab. Nah di situ kita memang ada beberapa hal yang tidak sama. Demikian juga keyakinan iman kita. Termasuk dalam hal memberi, dalam hal persepuluhan. Nah, kita yang penting, kita boleh mengajukannya ada dasar Alkitab walaupun pemahaman berbeda. Tidak ada masalah. Tapi dasar dari segala satunya itu adalah Yesus adalah Tuhan. Itu saja. Itu yang enggak boleh digoyah. Sudah tidak boleh ditafsirkan, diumpamakan boleh, tapi tidak boleh ditafsirkan. Ya udah, Tuhan itu kurios, penguasa tunggal.
Dah, gitu. Tidak ada kompromi. Kalau yang lain boleh. Tafsir itu menurut pemikiran. Teologi ya menurut pemikiran. Firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan yang disiarkan pada manusia. Sehingga setiap manusia yang mendapatkan firman Tuhan, sharing dari Tuhan ketika membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan yang diberitakan, dikhotbahkan, dituliskan, membaca buku tentang kekristenan dan sebagainya, punya daya tangkap masing-masing. Jadi ada perkembangan masing-masing. Ada pohon mawar indah wangi, ada pohon kaktus yang berduri tidak wangi. Nah, ada pohon lidah buaya yang dibuka dalamnya lendir. Gitu. Tapi ada pohon pisang yang dimakan manis. Nah, itu bermacam cara Tuhan. Itu tafsir aja semua. Durian ada isinya, nangka ada isinya. Isi durian tuh nggak bisa dimakan. Kalau nangka orang Jawa buat beton. Kulit nangka dimasak dibuat sayur. Kalau kulit durian nggak bisa, saudaraku. Nah ini yang penting yang bisa menjadi alat di mana itu membuat manusia bahagia karena mendekat sama Tuhan, setia dengan gerejanya, bertumbuh imannya, lalu hidup dalam kebenaran terus bertumbuh semakin hari semakin indah, ya enggak masalah. Semua punya cara menyembah Tuhan Yesus, anak-anaknya. Semua punya cara dalam memberi kepada Tuhannya. Tetapi tidak boleh keluar dari Alkitab. Kalau persepuluhan harus diberikan kepada gereja di mana mereka bertumbuh. Kalau tidak punya gereja, boleh. Ada ditulis, berikan kepada yatim piatu, janda miskin di atas 60 tahun. Ditulis di perjanjian lama. Gitu. Ada juga yang sampai kepada imam sendiri. Berikan kepada imam-imam boleh. Ada yang memberi persepuluhannya ke penginjil-penginjil boleh. Tapi kalau hidup dan bertumbuh di sebuah gereja, persepuluhan diberikan penginjil, orang ini melanggar kitab Maleakhi. Ya tidak boleh pegang satu ayat untuk melanggar ayat yang lain. Kan boleh bercerai karena berzina, boleh. Pasangan kita berzina, boleh. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang membenarkan menikah kembali selama pasangan itu hidup. Tidak ada. Nah, kita ambil wisdom aja. Jadi kita tunggu mantan kita yang kita bercerai itu dipanggil pulang Tuhan atau meninggal. Nah kalau sudah meninggal bebas menikah lagi ya mesti sabar kalau bercerai. Jangan buru-buru kawin. Kalau pacaran gimana? Yang penting jangan lewat batas Alkitab. Ya enggak apa-apa. Weting trisno jalaran saking kulino. Enggak apa-apa. Saling mengasihi, memperhatikan, enggak apa-apa. Karena sama-sama bujang, walaupun dari perceraian salah satunya atau kedua-duanya, tunggu pasangannya meninggal. Sehingga kita menggenapkan kitab suci. Yesus menggenapkan kitab suci, bahwa anak manusia harus disalibkan. Yesus ya nggak mau, ya susah. Kalau boleh zaman ini berlalu, takut setengah mati, keringat keluar kayak darah, sedih. Sampai harus Bapak di surga kirim malaikat memberi kekuatan. Tapi Yesus tetap menjalaninya. Jadi sabar. Tunggu mantan pasangan meninggal. Gitu. Tapi kalau pasangan masih bersama-sama ya enggak boleh. Gitu. Itu perzinahan terselubung. Loh kalau kami menyukai gimana Pak? Nah, kami enggak lakukan apa-apa tapi saya sayang sama dia. Nah, satu hal kita enggak bisa jawab, tetapi kita punya pendapat begini, kalau pasanganmu lakukan itu gimana? Nah ini peliknya pengembalaan saudaraku. Wah saya enggak mau. Atau pasangan saya punya loh Pak, teman yang sangat sayang dia itu Pak. Mereka selalu ngobrol bersama. Apakah saya enggak boleh? Nah kalau itu kalian berdua sesungguhnya sudah jauh. Nah kalian harus untuk konseling bagaimana kembali pulih rumah tangganya. Kenapa kok lebih dekat ke orang lain daripada kepada istri, daripada suami. Nah ini pelik itu kita urai satu persatu.
Alkitab akan menuntun. Tidak kompromi, tapi ada wisdom, hikmat, kebijaksanaan. Gitu saudaraku. Nah, inilah polemik atau tantangan atau rintangan atau bagaimana semak, onak, duri itu menghalangi perjalanan kita mengikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan pimpin, Tuhan pasti berikan untuk cara melewatinya. Jadi kalau ikut Tuhan itu jembatannya banyak, kecil-kecil. Tapi mau enggak tanya Tuhan? Mau enggak berdoa? Atau cari jalan sendiri, mengandalkan kekuatan diri, uang, mengandalkan kepandaian sendiri, pinter, mengandalkan keberhasilan sendiri, mengandalkan koneksi. Celakalah orang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan sesamanya, yang tidak mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu terjadi itu janji Tuhan. Baca kitab Yeremia. Nah ini penting saudaraku. Jadi kalau kita ikut Tuhan itu menghadapi tantangan, rintangan, onak duri. Jalannya itu sempit, pintunya sesak. Banyak orang mengingini tidak mendapatkannya. Berhenti tengah jalan, balik lagi. Mundur dari pelayanan, undur dari gereja, terus jalan saenake dhewe, menciptakan kreasi sendiri, pelayanan sendiri dan sebagainya, tidak ikut struktural daripada Alkitab, harus ada kepemimpinan, harus ada yang namanya majemuk, ada yang namanya imam besar dan sebagainya. Ada yang menjadi seperti Musa, ada yang menjadi seperti Elia, yang mana yang Tuhan beri, sehingga carilah kehendak Tuhan. Nah inilah yang dihadapi anak muda yang kaya itu. Dia sudah lakukan semuanya, akhirnya undur. Kenapa? Karena jembatan uang yang dia pasang untuk datang pada Tuhan, Tuhan tidak mau. Tuhan mau yang lain dengan jembatan itu. Anak muda ini ingin jembatan itu menuju Yesus. Tuhan bilang enggak, jembatan itu bahwa untuk setiap orang yang miskin datang kepadaku oleh karena kasihmu atau perbuatan baikmu. Jadi jembatan yang dibangun dengan uang untuk dia menjadi berhasil hidup dialihkan Tuhan karena dia datang sama Tuhan. Banyak orang kaya ketika datang sama Tuhan, uangnya dipakai untuk kepentingan Tuhan. Mereka tidak mau, mereka cuma mau Tuhan, mau Injilnya. Tidak mau kehendak Tuhan. Sehingga duduk aktif di gereja, setia ibadah, tapi tidak pernah memberi. Tidak melakukan kebenaran dalam hal memberi finansial. Nah ini penting. Ini anak muda yang kaya itu. Gitu saudaraku. Ya. Nah mari kita tengok isi Alkitab. Kita bedah isi Alkitab. Sehingga kita punya pengertian yang dalam. Lalu Tuhan beri wisdom. Di mana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Bukan hanya mendapatkan Tuhan dan firman-Nya yang hidup. Tapi melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar memberi, sekedar melayani, sekedar yang namanya saya dipulihkan dan sebagainya. Tanpa tahu tujuan daripada ketika saudara diberkati, ketika saudara dipakai, ketika saudara dipulihkan. Tanpa tahu tujuannya. Karena saudara membangun jembatan khusus untuk Yesus. Yesus gak mau menyeberang ke dunia, sudah selesai. Yesus tidak mau menyeberang pada kehidupan saudara karena sudah disediakan sama dia alatnya Tuhan. Yaitu kamu lompat kalau ke sini. Jembatan itu pakai buat manusia. Kekayaanmu pakai buat manusia, khotbahmu buat pakai manusia. Buat apa khotbah buat Tuhan? Buat apa duit buat Tuhan? Buat gereja, buat orang miskin, buat orang kekurangan, buat orang mengerti khotbah. Buat orang datang pada Tuhan mengerti firman Tuhan, diterangkan karena punya kemampuan mengajar sebagai seorang guru. Dan sebagainya. Bahkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Karena Tuhan berikan namanya karunia mujizat, karunia kesembuhan. Lalu diberikan juga ada yang diberikan nubuat. Jadi orang itu tahu apa yang Tuhan inginkan, tahu apa yang ada dalam dirinya. Karena nubuat itu ada beberapa hal karakternya. Ada yang membongkar masa lalu, ada yang membongkar kesalahan, ada yang namanya
memberikan masa depan yang akan dilalui. Kan gitu. Nah, di situ kita pakai buat apa? Bukan buat Tuhan, buat manusia. Nah, inilah inti daripada pemberitaan Injil. Inti daripada alat-alat yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Termasuk Injil itu adalah alat untuk datang kepada Tuhan. Lalu Injil juga alat untuk bagaimana membawa orang datang kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, lalu dipakai menjadi penjala manusia. Diberkati itu jadi berkat. Akhirnya semua kalau tidak dilakukan cuma mendapatkan berkat, cuma dipakai, tapi nggak bawa jiwa-jiwa. Diberkati kaya, tapi enggak banyak menolong orang, enggak banyak berkat itu menjadi manfaat, faedah. Termasuk pemakaian Tuhan. Pelayanan kok pilih-pilih. Memberi kok pilih-pilih. Kan sulit Pak, enggak, cari kehendak Tuhan. Tuhan pasti beritahu dengan berbagai macam cara. Ada Tuhan itu dengan mendorong, ada yang dengan belas kasihan, ada yang namanya tergerak, ada yang Tuhan ngomong, ada yang dari rema, ada yang punya beban, dan sebagainya. Semuanya itu oke. Akhirnya kita menjadi alat di dalam kehendak Tuhan. Padahal kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah punya jembatan banyak. Tetapi semua itu akan diarahkan kepada sesama kita. Loh, kita sendiri gimana? Lompat aja. Kamu udah punya kekuatan iman. Jadi udah gak usah kepo, gak usah pusing. Jembatan itu kecil kok. Kalau diukur palinglah 30 cm, setengah meter. Semua orang melangkahi bisa. Gitu. Tapi orang kan ada yang belum mengenal Tuhan, gak berani melangkah. Gitu, dan sebagainya. Baik, kita tilik Alkitab saudaraku. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita perhatikan nih. Tolong ayat yang awal dulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, perhatikan ya kata-katanya. Dia panggil Yesus guru bukan Tuhan, itu yang pertama. Dia cuma ingin belajar. Berapa banyak orang yang datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan, cuman untuk belajar. Yang pertama ya, untuk tahu. Yang kemarin kita belajar menguji. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan sesuatu. Anak muda ini tanya sama Tuhan, datang memanggil Tuhan guru. Untuk belajar supaya bisa. Jadi aktif di pengembalaan supaya bisa mengembala. Padahal kehendak Tuhan bukan mengembala, menjadi staf gembala. Kehendak Tuhan nanti akhirnya diutus menjadi gembala cabang. Kehendak Tuhan diutus untuk menjadi perintis gereja, tapi diserahkan kepada gembala lokal. Mendidik gembala lokal, menjadi utusan gereja. Kehendak Tuhan adalah pembangun awal gereja, setelah itu diserahkan kepada yang junior. Jadi diutus gereja kemana-mana. Ada golongan gereja-gereja seperti ini. Punya utusan-utusan di mana mengawali sebuah pelayanan. Lalu pelayanan itu diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain untuk mengembalakannya ketika udah berkumpul jemaat. Ada yang mengajarkan orang-orang untuk menjadi gembala. Dia sendiri tidak gembala, dia tetap utusan. Gitu saudaraku. Ada lagi yang akhirnya menjadi penginjil, memenangkan jiwa. Lalu orang itu berkumpul, diserahkan ke orang lain. Tapi dia memenangkan jiwa. Utusan dari gereja pusat. Tapi dia tidak pegang jemaat. Sementara aja ngajarin orang, habis itu pendirian gereja diserahkan ke orang lain. Itu namanya perintis, pendiri gereja. Ada lagi yang diutus membenahi gereja-gereja yang pengembalaannya salah. Tapi dia bukan gembala. Datang ke gereja setempat, cabang setempat, lalu dia mulai melihat lalu mengajarkan apa yang dilakukan gembala pusat, gereja pusat. Oh ini salah, enggak begini, kamu harus begini, sistemnya begini. Sehingga menjadi selaras dengan visi dan misi
Pak Gembala Pusat. Makanya orang ini diletakkan di pengembalaan supaya mengenal spirit pengembalaan yang ada di gereja pusat yang dipimpin oleh Bapak Gembala Pusat yang mendapat visi dan misi. Dan sebagainya, saudaraku. Tapi kalau untuk belajar saja, orang ini punya tujuan. Aku belajar nanti aku melayani. Aku belajar nanti aku mendirikan gereja. Aku belajar berarti nanti aku bisa khotbah. Aku belajar aku mengenal Tuhan. Setelah itu gereja tidak ada artinya. Seorang murid pasti meninggalkan gurunya. Karena udah lulus sekolah. Makanya Yesus dipanggil guru. Seorang anak pasti tinggal bapaknya. Maka tidak boleh panggil bapak. Karena pasti meninggalkan, karena dia harus mandiri. Gitu saudaraku. Jadi harus panggil apa? Nah saudara kalau di gereja ya panggil aja pastor. Panggil itu artinya tujuan saudara. Itu membuat saudara memasuki sebuah kata. Kalau panggil bapak rohaniku berarti saudara menjadi anak rohaninya. Tetap selamanya bapak. Paulus katakan, walaupun kamu punya beribu-ribu guru, aku tetap bapakmu. Tetapi kamu harus mandiri. Karena kamu sudah punya sendiri semuanya. Pendirian sendiri dan sebagainya. Seorang anak laki-laki harus keluar dari rumah orang tuanya ketika udah menikah. Gitu saudaraku. Nah kalau kamu menjadi domba, kamu akan digembalakan. Oh saya jemaatnya ini, saya stafnya pastor ini, oh saya pelayanan di gereja ini. Digembalakan pastor ini. Berarti saudara menjadi domba, saudara akan ikut gembala terus. Nah ini penting saudaraku, bukan bermain istilah. Tetapi istilah itu mengandung sesuatu di dalam kenapa kita memakai kata itu. Kenapa anak muda ini memanggil Yesus guru. Karena dia cuma ingin belajar. Ketika Yesus menyatakan, bukan mengatakan, menyatakan. Itu bisa berisikan perintah atau ketetapan. Bagikan hartamu kepada orang miskin. Dia meninggalkan Yesus. Karena tujuannya di awal tertulis cuma mengikut Yesus dengan Yesus sebagai guru. Jadi kalau guru murid mau belajar apa enggak terserah gua. Enggak terserah guru. Enggak ada orang di sekolahan terus murid itu enggak masuk lalu keluar dari sekolah lalu guru itu menyeret dia masukin dalam karung didudukin sebagai murid. Enggak ada. Kalau murid enggak mau ya sudah lepaskan saja. Karena kamu cuman guru. Kan gitu. Nah ini penting saudaraku. Ini ada di spirit pelayanan. Dengan kisah yang kita belajar hari ini. Yuk kita tengok lagi Alkitab. Setelah itu anak muda ini bicaranya apa? Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, setelah memanggil Yesus sebagai guru, dia bertanya, untuk memperoleh hidup yang kekal, cuman ingin itu tok. Itu penting saudaraku. Jadi cuma ingin mendapatkan hidup yang kekal. Yesus jawab. Jadi kalau saudara memperlakukan Yesus sebagai apa dan bagaimana, Yesus ikutin. Kalau saudara butuh, dia ada. Saudara nggak butuh, dia tetap ada. Tapi dia tidak akan mengadakan sesuatu. Karena mintalah maka aku beri. Ketok pintu aku buka. Tapi setelah minta, setelah ketok pintu, kalian dapatkan, dibukakan, untuk apa? Kalian gak peduli, gak cari lagi kehendak Tuhan. Nah itu membuat banyak orang akhirnya tersesat. Bukan sesat, tersesat. Punya harta yang banyak, tidak melayani lagi, sibuk dengan pekerjaan. Punya harta yang banyak, sibuk hartanya dipakai buat kesukaannya sendiri. Buat pekerjaan Tuhan, dibatasin. Contoh saudaraku ya, gampang aja. Ketika mendapatkan uang setiap bulan bekerja sebagai karyawan 5 juta. Dia berikan 500.000 per sepuluhan. Lalu dia mulai naik jabatan sebagai supervisor sampai manajer. Gajinya sudah 10 juta. Dia tetap memberikan persepuluhan 1 juta. Lalu dia naik lagi menjadi direktur. Gajinya 25 juta. Dia tetap memberikan persepuluhan 2,5 juta. Kan gitu ya saudaraku. Nah, lalu satu hari dia punya usaha sendiri.
Lalu dia punya pendapatan 100 juta sampai 500 juta. Dia tetap memberikan 10 juta sampai 50 juta. Nah, itu satu sisi kan benar ya, saudaraku ya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia hatinya cuma berada di persepuluhan. Gak peduli lagi dengan kehendak Tuhan. Kalau 500 juta dipotong 50 juta, sisa 450. Kebutuhan hidup 50 juta, masih ada 400. Dipakai, disimpan, ngengat dan karat akan memakannya. Simpanlah hartamu di surga. Karena kalau kesimpan di bumi, ngengat dan karat akan memakannya. Gitu ya saudaraku ya. Nah ketika 5 juta, ngasih 500 ribu, kebutuhan hidup mepet, tapi ngasih Tuhan 500 ribu. 500 ribu itu bisa buat yang lain loh. Itu buat beras itu masih lebih setiap bulan. Karena baru anak 1 atau 2. Beras itu cuma berapa loh. Bisa dapat berapa kita ini. Dibelikan lauk itu 1 hari bisa nambah 15 ribu loh. Setelah dipotong-potong lalu buat makan sehari-hari, sisa cuma 3 juta buat anak sekolah dan sebagainya. Lalu sabun dan sebagainya sisa 2,5 juta. Jadi setiap hari cuma berapa? Kurang lebih 80 ribu buat lauk pauk. Belum ini itu. Ya udah hitung 1 hari itu belanja lauk pauk itu 75 ribu. Kalau ditambah 15 ribu, 90 ribu. Bisa beli susu, bisa beli lebih. Atau dipakai kita jalan-jalan yuk atau buat beli baju anak. 500 ribu itu guna banyak, tapi diberikan pada Tuhan. Kesukaannya tidak diutamakan, Tuhan yang diutamakan. Tapi kalau sudah 500 juta, kasih 50 juta kelihatan besar ya. Tapi kesukaannya yang lebih utama. Enggak tahu kesukaan Tuhan untuk sisa uangnya yang banyak itu saudaraku. Maka dia belanja mobil mahal, baju mahal, tas mahal, sendal mahal, sepatu mahal, semua sebuah mahal. Terus jalan-jalan ke luar negeri berkali-kali. Sudah tidak memperhatikan lagi, tidak tanya lebihnya buat apa. Nah itu namanya tersesat. Saya tidak bicara kesalahan atau dosa, tidak. Tapi orang itu seperti anak muda yang kaya ini. Dia cuma mau belajar dan melakukannya. Karena dia tanya, dia ingin melakukannya. Tapi kehendak Tuhan, setelah itu kita pelajari. Dia nggak mau, dia pergi. Nah, ada orang-orang yang datang kepada Tuhan masih dengan kehendak sendiri, minta diberkati Tuhan. Sehingga banyak orang-orang di gereja atau gereja bahkan hamba-hamba Tuhan itu ketika diberkati sombongnya luar biasa, saudara. Ketika dipakai sombongnya luar biasa. Nggak seperti awal waktu belajar firman Allah, waktu masih sekolah teologi, waktu sama-sama merintis pelayanan yang susah. Saya punya cerita ini yang pernah saya ceritakan juga. Saya punya teman pelayanan ketika merintis pelayanan menjadi full timer di sebuah gereja. Kami betul-betul sama-sama dari yang nggak punya apa-apa. Pasangan ini suaminya security sebuah perusahaan, istrinya itu nggak kerja, cuman mereka punya yayasan yatim piatu. Hidupnya susah, nggak punya duit. Saya pernah beli dasi 20.000 harganya, saudaraku, diskon. Saya ingat gambarnya buah-buahan. Lalu mudah-mudahan beliau dengar ini. Karena ini isi hati saya. Sesungguhnya saudara. Lalu saya pakai ketika tugas perjamuan kudus saudara di gereja. Membawa roti dan anggur kepada jemaat. Tiba-tiba suaminya bicara gini. Ham, dasimu bagus banget. Mau baru beli ya? Murah pak, cuma 20.000. Wapi yo, mau tak? Dia aku beli lagi. Setelah ibadah saya copot, saya kasih dia. Karena saya beli lagi, ada di tokonya masih di mall itu ada. Saya beli lagi. Pada suatu hari ketika pertemuan para pekerja, kami itu hamba Tuhan yang nakal. Sementara Pak Gembala ini, Gembala senior pastor, itu memberikan pengarahan. Kami pura-pura ke toilet. Karena kami memang nakal. Lirik-lirik gini lalu tahu ke toilet yuk. Kenapa? Dengar orang jualan bakso di bawah. Itu di lantai 2. Di bawah itu tempat parkir. Itu saudaraku kosong. Tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Tahu itu orang jualan. Lalu kami lirik-lirikan gini. Terus keluar pura-pura ke toilet gitu lah saudaraku ya. Turun ke bawah berdua.
Lalu beli bakso, nggak masing-masing satu mangkok. Nggak punya duit, kamu punya duit berapa? Nggak ada duit, kamu punya duit berapa? Aku cuma duit segini. Mas, piro iki mas? Segini. Kalau segini dapat apa? Oh bisa, dibikinin sama dia. Mie, bihun, bakso, gorengan, gitu ceritanya ya. Mang-mang yang dorongan tuh saudaraku. Kami makan berdua, dikasih saus, kasih sambal, berdua. Habis itu cepat-cepat balik ke atas. Gak bisa beli minuman, saudara, duitnya cuma itu doang, benar-benar itu. Asik banget tuh persahabatan itu. Ibu-ibu tua saudaraku, tapi ya gak terlalu tua. Gitu. Ya beda umur saya mungkin dia lebih tua 5 tahun, berapa tahun. Pernah di penjara. Lalu setelah itu kami berpisah di gereja itu, sekian lama kami berpisah. Pada suatu kali setelah berpuluh tahun kemudian, saya ketemu dia. Saya diundang pelayanan seorang pengusaha yang memasang AC mall seluruh Indonesia pada saat itu. Dia datangkan anaknya dari Amerika untuk saya layani. Dia mendengar saya pelayanan karena teman dia seorang istri gembala sidang di sebuah gereja yang besar di sebuah kota. Saya melayani di gereja itu, Tuhan bekerja, lalu istri gembala sidang ini cerita sama istri pengusaha ini. Kamu tahu enggak begini-begini ada hamba Tuhan, gitu loh ditanya. Aku mau dong, ya tak tanya no ya, mau enggak dia. Terus ditanya, Rem, kamu diundang nih di Surabaya sama ibu ini mau enggak? Oh ya enggak apa-apa, diundang makan pertama. Nah ketika saya ke Surabaya untuk mau balik ke Bandung, saya duduk makan. Lalu ditanya, Pak mau enggak melayani anak saya yang di Amerika? Oh ya enggak apa-apa, nanti anak saya datang, Bapak layani ya? Iya, singkat cerita anaknya datang, saya layani anak wanita. Gitu saudaraku. Nah setelah saya layani, kebetulan saya tidur di rumahnya yang besar mewah. Ya saudaraku, rumah orang kaya itu mewah saudaraku. Kamarnya aja 100 meter persegi saudaraku. Yang punya pabrik keramik itu. Kamar doang itu saudaraku. Itu anak buahnya Robert Liaden tidur di sana itu. Pelayanan luar negeri itu tidur di sana. Kaya memang. Nah saya diajak oleh pengusaha AC ini untuk makan pagi dimsum di sebuah hotel. Saya ketemu. Ketika saya habis makan dimsum keluar mau kembali ke parkiran mobil, saya ketemu di lift. Gitu. Nah, di lift itu ketemulah teman lama ini. Yang suami pakai jas. Wah, ditenteng begini pakai dasi, pakai baju putih. Wah, rapi banget. Ternyata dia gembala sidang sekarang. Istrinya, wah, pakai baju yang ya mewah banget saudaraku. Wah, dandan semua, rambutnya semua. Waktu ngantri di lift, nunggu lift ini tiba-tiba datang. Loh, Pak, piye? Dia bilang, piye? Gitu kamu. Loh, ya Pak, gimana? Oh ya, wah gimana Pak? Ya. Tapi enggak begitu saudaraku. Enggak begitu, udah beda lagi dong. Gimana sih? Uang, kaya, udah hebat. Kan dipakai Tuhan. Beda saudaraku. Ketemu sebenarnya, loh Pak, dia cuma gini loh. Oh, kue toh? Loh, saya agak deg gini. Gimana? Oh ya, aku mau itu ibadah di hotel ini. Wah, gitu saudaraku. Oh iya, gitu. Saya agak menahan diri, kurang lebih seingat saya ya. Lalu suaminya mengeluarkan dompet, mengeluarkan kartu nama. Nanti kamu hubungi aku ya. Nanti kamu tak jadwal. Entah jadwal entah apa gitu ngomongnya saudara. Saya diem, saya terima itu. Saya cuma diem aja saudara. Gitu. Dingin hati saya sudah. Gitu. Kan kita tuh sahabat karib loh. Karena memang ya walaupun saya diundang orang kaya ya saudaraku ya. Ya kalau dikatakan teman-teman ini mobil antik saya ini. Unik. Gitu. Mobil yang bagus-bagus dari pabrik itu dikasih body kit dibuat kayak balap sama saya, diubah-ubah sama saya saudaraku. Jadi penampilan saya celana pendek, pakai kaos, biasa aja. Karena udah belasan tahun dilatih didik Tuhan hidup sederhana. Masa lalu saya tidak sederhana. Saya lahir di tengah keluarga berada, sampai dewasa pun saya tetap hidup di kalangan orang berada.
Sejak remaja saya sudah bergaul dengan orang-orang yang berada. Sampai kerja pun, berusaha jadi pengusaha, orang-orang berada. Walaupun dengan cara yang tidak benar. Udah biasa hidup saya, hidup yang diantara kaum yang uang itu kayak air kalau keluar, nggak pernah mikirin duit. Termasuk ketika saya berusaha loh saudaraku. Hidup malam, bar, karaoke, naik klub, diskotik, makan, di restoran-restoran, semua nggak ada ukurannya, kantor yang bayar. Karena itu kantor saya sendiri dan sebagainya. Ceritanya gitu. Gitu. Saya SMP aja dikasih mobil itu yang harga sekarang itu kalau dihitung waktu itu 2 kilo emas bayarnya. Betul-betul 2 kilo emas yang dibayar. Sekarang emas kalau 1,5 miliar atau 1,6 miliar ya harganya, itu 3 miliar mobil itu harganya saudara. Itu punyanya gudang garam yang dijual. Dipakai oleh bos-bos gudang garam lalu dijual. Dibeli oleh ayah saya. 2 kilo emas itu saudaraku. Nah ikut Tuhan. Tuhan putar balik dari awal, zero. Betul-betul hidup yang bukan kekurangan, kelaparan. Gitu saudaraku. Kalau sampai titik kelaparan itu gimana sih? Bukan gak punya apa-apa, numpang hidup. Itu sudah lebih daripada gak punya apa-apa saudaraku. Contoh, ikat pinggang itu dari tali rafia. Gak punya duit. Kemana-mana jalan kaki, irit 500 ribu naik angkutan umum. 500 perak, 500 rupiah. Gitu. Terpaksa makan di warung, itu nasi dengan sayur asam, gak berani senggol ayam goreng. Gak berani nambah, cuma 1.000 perak harganya. Karena saya di luar kota, gak dikasih makan, terpaksa saya makan 1.000 perak. Gak ada telur, gak ada segala, yang penting kenyang. Dan sebagainya. Itu saudara. Saya dididik Tuhan itu maka kehidupan masa lalu saya itu impas dari zero. Jadi walaupun sudah dipelihara Tuhan, sudah diberikan berkat Tuhan, ya tetap biasa saudaraku. Saking biasanya ada cerita lagi begini saudaraku. Saya awali dengan ini semua supaya saudaraku ngerti. Saudara tidak akan mengenal kehendak Tuhan tanpa saudara mau turut kehendak Tuhan. Tidak akan pernah. Pada suatu kali saya diundang oleh sebuah pelayanan. Saya dijemput di bandara. Menjemput ini hamba Tuhan. Istrinya hamba Tuhan. Yang terkenal di kota itu. Saya turun dari pesawat, lalu sudah bertemu. Kebetulan lagi menunggu saya, lagi saya datang sudah ada. Itu ada orang juga datang. Lalu disapalah ibu gembala ini. Hai ibu, apa kabar? Oh gimana? Ini orang terkenal. Lalu dia tanya, ibu ngapain ke bandara? Oh saya jemput hamba Tuhan. Saya di sebelah ibu itu persis. Dia nggak noleh ke saya. Yang pertama ya. Asik kok hidup ini. Sungguh asik saudaraku. Belajarlah banyak daripada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu jalan-jalan Tuhan. Saya hidup di jalan-jalan Tuhan. Onak duri itu saya alami. Baret kok saudaraku. Ngecap aja, bekas aja. Tidak sampai, kalau anak-anak bilang tuh jauh dari jantung. Tidak sampai bawa kematian loh. Cuma sakit. Gitu loh. Nah saat itu, ibu gembala bilang, oh saya jemput hamba Tuhan. Seperti, oh ya orang gitu. Loh, mana hamba Tuhannya? Dia nggak tahu, padahal saya di sebelahnya. Jelas dia lihat. Lalu dikenalin, oh ini loh hamba Tuhannya. Ini loh bapak ini. Gitu. Ini hamba Tuhannya gitu. Nyalami juga enggak saudaraku. Cuma oh iya, udah ngomong lagi. Kenapa? Pakaian saya itu pakaian yang satu, bukan hanya hamba Tuhan. Tidak pakaian hamba Tuhan, bukan hanya itu. Gelandangan saudaraku. Kaos lusuh, celana pendek lusuh. Bercanda saudaraku ya, bercanda ya. Bercanda nih. Saya ini setiap kali saya online record, saudaraku lihat rapi. Tapi kalau mau kamera itu di behind the scene, saya itu pakai celana pendek, pakai sendal jepit, saudaraku. Nggak penting bagi saya, gitu. Yang penting saya khotbah. Bukan sekali lagi memegahkan diri, enggak. Hasil didikan Tuhan,
Hasil daripada mau berjalan dalam kehendak Tuhan, yaitu berjalan di jalan-jalan yang Tuhan sudah tentukan. Tapi di situ pelajaran yang luar biasa. Jadi Yesus bukan hanya menjadi guru dalam hidup saya. Yesus itu ingin membuat saya berubah karakternya. Yesus menjadi pencipta, pembentuk kehidupan saya setelah ikut Dia. Jadi kalau dibentuk, digunting, tidak boleh protes. Enggak ada pohon yang ranting itu bertumbuh dan berbuah, dibersihkan. Pohon atau ranting itu bisa protes. Enggak bisa. Benda mati kita ini. Kita hidup karena nyawa Tuhan ada di kita. Kehidupan Tuhan menghidupkan kita. Lalu kita pakai kehidupan Tuhan yang untuk Tuhan. Tapi banyak orang mau pakai kehidupannya untuk tetap hidup seperti yang lalu. Bahkan membalas kehidupan yang lalu ketika punya duit. Yang lalu itu miskin, jualan pisang goreng. Sampai saya lihat jempolnya itu, kalau bercanda sama teman satu ini. Aku itu lihat jempolmu itu jijai. Kayak kepala penyu. Gitu. Perempuan, dandan, punya duit. Tapi mantan penjual pisang goreng. Saking susahnya hidupnya, orang tuanya susah kok. Setiap berangkat sekolah, SMP nggak lulus saudaraku. Kaya sekarang. Jadi bahan olok-olok buat saya. Bagi saya bukan kekayaanmu, persahabatanmu dengan aku yang lebih penting. Kekayaanmu untuk Tuhan kok. Itu saudaraku ya. Nah, setiap hari pergi ke sekolah, dia cerita sendiri dengan menangis. Masa lalu dia. Dia bawa pisang goreng dititipin di kantin sekolah, di warung sekolah. Pulang kalau nggak habis, dia keliling ke warung-warung yang lain, menawarkan itu. Maka saya bilang, jempolmu tuh kayak kepala penyu, gede banget. Karena kamu tuh terlalu lama, terlalu banyak jalan kaki, pakai sendal jepit, ngerem. Makanya keluar otot itu. Gitu. Walaupun kaya kamu. I don't care. Kenapa? Karena Yesus seperti itu. Dijadikan serupa dan gambar, pemulihan gambar Tuhan itu. Tuhan tidak melihat kita kaya, miskin, mampu atau tidak, pinter atau bodoh. Bahkan Alkitab berkata, yang tidak berarti dari dunia, diambil Allah untuk meniadakan yang berarti dari dunia. Jadi tidak berarti dia ambil, lalu dibawa lagi ke dunia, supaya yang berarti di dunia itu dikalahkan oleh dia yang tidak berarti, karena dia menjadi lebih berarti. Yang bodoh dari dunia diambil Tuhan untuk yang namanya meniadakan yang berhikmat dari dunia. Mengalahkan yang berhikmat dari dunia. Karena diberikan hikmat Tuhan, diajar Tuhan, dibentuk Tuhan di sini. Yang lemah dari dunia diambil Allah untuk meniadakan yang kuat dari dunia. Lemah, ikut Tuhan menjadi kuat. Yang ini kalah kuat sudah. Yang dari dunia soalnya. Anak muda ini tidak mau. Karena dia berarti dengan kekayaan dia. Dia bodoh dengan kehidupan surgawi. Dia lemah dalam soal keuangan. Tapi dia mau hidup kekal. Nah Yesus ngomong itu. Nah itu kehendakku. Dia tidak mau. Maka dia menyingkir dari Yesus. Yuk kita tengok lagi ayatnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anak muda ini siap loh saudaraku. Anak muda kayak ini siap. Ada orang tuh siap. Wih dapat lawatan dalam zaman Tuhan. Atau merasa nyaman di gereja. Atau ikut persekutuan dan sebagainya. Lalu dia karena rutin datang ibadah di gereja ini. Atau rutin diajar pastor ini, hamba Tuhan ini, penginjili dan sebagainya. Dan dia menyatakan diri, aku siap. Siap apapun, siap full time. Siap menjadi donatur. Siap melayani, siap dimuridkan. Siap untuk dipakai. Pokoknya dia menyatakan diri, saya mau belajar. Saya siap.
Tapi ketika Yesus bekerja, dia mundur. Kesiapan dia, karena dia punya tujuan hidup yang kekal. Yesus jawab, kamu lakukan ini. Oh sudah, nah ini yang kurang. Nah itu, banyak orang merasa sudah benar, sudah bisa, sudah hebat, sudah pas, sudah mampu, sudah dipakai, sudah memperkaya gereja, sudah berguna buat gereja, sudah memberikan segala sesuatu buat gereja. Tuhan bilang, iya, memang itu kamu lakukan. Tercatat nih di buku kehidupan surga. Surga itu ada buku kehidupan. Tapi kamu kurang ini, diminta lebih sama Tuhan. Oh enggak bisa. Maka dia undur. Ini yang kita dapati dari kisah ini, saudaraku. Sehingga saudaraku, kita harus bersiap. Kita harus pakai ukuran Tuhan. Sesi pertama, itu bersiap-siap dalam segala sesuatu. Preparing for anything. Sesi yang kedua, kisah Yudas. Itu adalah ukuran yang Tuhan pakai. Sesi yang ketiga ini saudaraku. Undur dari kehendak Tuhan. Itu judulnya ini, saya beri nama ini. Karena bersiap sudah, ukuran yang dipakai enggak pas. Akhirnya undur. Karena ditulis anak muda ini kaya. Anak muda ini pinter mungkin. Punya segala sesuatu. Sehingga dia tidak mau contoh. Saya ini sekolah teologi sampai luar negeri Pak. Dapat beasiswa atau disekolahkan gereja dan sebagainya. Masa saya ditaruh di pedalaman? Saya ini S2 Pak. Masa saya diletakkan guru sekolah minggu? Saya ini udah memberi yang terbanyak di gereja. Masa saya itu tidak dipakai? Orang yang bilang, kenapa? Dia tidak pernah tahu kehendak Tuhan. Kalau bahasa Jawa, masa saya tidak dipakai? Saya itu sudah aktif Pak. Masa saya itu enggak dipilih? Karena ada yang kurang saudaraku. Hari ini kita belajar ini. Seringkali kita sudah merasa cukup. Kita sudah melakukan terbaik. Kita sudah mengabdi, sudah setia. Wes pokoknya segala macam deh. Buat pelayanan, buat gereja, buat keluarga. Dan segalanya. Tapi di hadapan Tuhan yang maha tahu. Ada satu di dalam dirimu ini. Yang menjadi nyawamu. Yang kamu harus lakukan. Supaya kamu kehilangan nyawa. Kalau kamu kehilangan nyawa karena Injil, karena aku, kamu akan mendapatkan nyawaku. Mendapatkan segala sesuatu yang Bapak di surga sediakan. Yosua itu kehilangan nyawa, saudaraku. Dia dipilih Tuhan memimpin untuk mendapatkan tanah perjanjian. Dan memang berhasil dia, 40 tahun. Musa itu kehilangan nyawa, meninggalkan keluarga, meninggalkan sebagai pangeran, hidup mewah, jadi hidup sederhana. Untuk memimpin umat di padang gurun, sampai dia dipanggil pulang, 40 tahun. Daud berubah menjadi bajingan, jadi penjahat, orang yang sadis. Pembunuhan dilakukan Daud itu luar biasa. Musuh dikalahkan itu bisa disuruh berjejer puluhan ribu orang, ganjil genap. Jadi peleton yang ganjil 100 orang bunuh, yang genap enggak. Dia enggak ngomong itu pertama. Disuruh aja bikin peleton itu. Habis itu yang genap, mulai dari sana, angkat tangan semua. Yang genap angkat tangan semua. Ribuan orang. Kamu pindah ke sana. Yang ganjil tetap. Habis itu dihujani anak panah, saudara. Itu kesenangan Daud. Tercatat di Alkitab. Sampai dia membunuh Uria yang setia. Bajingan. Kenapa? Dia kirim surat ke Yoab. Membunuh Uria. Dengan diam-diam semua. Untuk cuma memiliki Batseba. Istri Uria. Jadi bajingan. Jadi penjahat. Ketika sudah berhasil. Saul udah ditabiskan jadi raja.
itu masih kembali ke ladangnya sebagai gembala lembu. Udah diikutin puluhan orang gagah perkasa menjadi bawahan dia. Dia masih minder, masih nggak berani. Untuk ditabiskan aja dia sembunyi kok. Nggak berani, dia takut, ya apaan raja. Seperti raja-raja di negara-negara itu enggak. Mana ada aku ini anak desa, lalu ayahku lumayan kaya. Enggak lah. Yusuf, orang nomaden menjadi Perdana Menteri Mesir. Berhasil. Kalau Saul tidak. Ketika rakyat berserak-serak meninggalkan Saul, Saul mengadakan upacara keagamaan yang ditentukan dilayani oleh Nabi Samuel. Setelah itu Saul ketika berperang, Allah menyerahkan kepada Saul dengan berkata-kata pada Saul, tapi ada larangannya, ada perintahnya. Raja Agag dan segala hasil rampasan kamu bunuh semua. Sama Saul tidak dibunuh, Raja Agag tidak dibunuh. Hasil rampasannya dia alasan diberikan pada orang miskin. Yang pertama, ketika rakyat berserak-serak meninggalkan Saul, dia takut kehilangan tatahnya. Padahal awalnya itu sesuatu yang terlalu berlebihan buat dia dari Tuhan. Ada banyak orang seperti ini. Meninggalkan Tuhan demi hartanya, demi tahtanya, demi apa yang dia miliki. Lalu melanggar perintah Tuhan yang langsung. Dengan terang-terangan dia melanggar. Meninggalkan rokok, merokok kembali. Hidup yang sudah di gereja, pelayanan, terus bekerja, udah hidup di dunia malam. Tadinya sudah benar-benar udah melepaskan diri dari dosa masa lalu, mulai dekat-dekat dengan dosa masa yang lalu. Karena bisnis, karena pekerjaan. Gitu. Kalau Yosua enggak, Musa enggak. Sangat berbeda, saudaraku. Kenapa? Karena mau berjalan dalam kehendak Tuhan yang namanya proses. Sehingga progresnya baik. Anak muda ini, semua sudah dilakukan, progresnya tidak baik. Karena ada satu yang diingini Tuhan. Dia tidak mau. Hari ini kita belajar. Banyak orang menginginkan Tuhan. Tapi banyak orang juga tidak mengingini kehendak Tuhan. Banyak orang mengingini apa yang dimiliki Tuhan. Tapi banyak orang tidak mengingini apa yang dimiliki dia diberikan kepada orang lain atau Tuhan. Banyak orang merasa sudah melakukan rohani. Sudah melakukan yang baik dan terbaik. Yang ada di gereja, di Alkitab. Dia melakukannya. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, enggak. Kurang satu, ini kamu harus lakukan. Dan dia enggak mau. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. God bless you.